Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nelly Septia Agus Salim, NIM 211105020082, kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Ekonomi Mikro Islam dari Ibu Dr. Nikmatul Masrurah SHIMEI, yaitu mengenai sosialisasi sertifikasi halal. Untuk tugas kali ini, di sini saya mengambil narasumber dari pedagang Cilok, yaitu Bapak Agus Salim. Untuk obrolan lebih lanjut, silakan simak videonya. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Agus Salim. Selamat siang, Bapak. Siang. Sebenarnya saya itu mau ngobrol-ngobrol semalam Bapak waktu Bapak jualan itu, tetapi kan kondisinya nggak kondusif ya. Bapak itu ada pembeli, jadi takut mengganggu waktu Bapak ini. Jadi saya meminta izin untuk ngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Apakah diizinkan? Boleh. Tapi Bapak belum repot kan, ya? Oh belum, repotnya nanti mungkin habis zuhur jam-jam 1 sampai setengah 2. Ini mumpung ada waktu longgar, monggo silakan. Semalam itu kan saya melihat ada beberapa macam produk yang Bapak jual ya. Itu bisa tolong disebutkan apa saja? Apa macamnya itu ada 5 macam. Yang satu cilok, yang bentuk kecil, yang besar itu pentolan. Tapi nggak sama loh, cilok sama pentol itu nggak sama ya. Iya. Nah, itu yang ketiga tahu kanji, yang isinya cukup kanji aja nggak pakai daging. Dan yang keempat itu gorengan. Dan yang kelima tahu wali. Itu aja 5 macam. Nah, ngomong-ngomong Bapak ini sudah jualan berapa lama? Kurang lebih mulai tahun 2010 sampai sekarang. Kurang lebih ya 10 sampai 11 tahun lah. Oh, lumayan. Lama nih. Nah, berarti untuk pelanggannya itu juga sudah banyak nih Pak? Ya kalau namanya pelanggan itu ya kemungkinan sudah banyak ya. Soalnya ya nggak hilang lah. Yang dari sana dari sini, mulai yang apa itu masih bujang sampai sekarang itu ada yang udah punya anak 2, ada yang masih pengantin baru. Pokoknya macam-macamnya banyak sekali. Ada yang sudah tua-tua juga, banyak juga. Apalagi anak yang muda-muda. Tapi tetap lingkup daerah sini kan? Kalau namanya pelanggan itu tetap lokalan sini aja. Tapi yo ada sebagian yang merantau ke mana itu luar Jawa ada, yang keluar negeri juga ada. Antara lain yo ke Taiwan ada, ke Korea juga ada, yang kemana itu lagi, Malaysia juga ada juga. Itu yuk pelanggan-pelanggan, tapi tetap aja masih ada hubungan. Masih jualan nih, masih jualan Pak. Nah, itu wis. Terus sampai sekarang itu masih hubungan. Kalau ada yang mungkin pulang dari ya langsung dia nyamperin, ingat sama ciloknya, kangen gitu ya Pak ya. Nah, ini pembahasan saya tuh hampir nyerempet dari cerita Bapak ini ya. Tapi sebelumnya, apakah Bapak itu ada kemauan untuk membuat produk Bapak ini di frozen? Jadi ciloknya itu di frozen gitu Pak? Ya kalau di apa itu di pikiran atau di angan-angan kata orang Jawa itu ya mesti duwe, pasti ada. Iya, soalnya kan mengenakkan yang yaitu kayak yang di luar negeri gitu kan, kalau kangen bisa langsung order gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ini saya juga mau mensosialisasikan tentang sertifikasi halal juga. Sebelumnya Bapak sudah pernah mendengar sertifikasi halal? Ya sudah, pernah dengar sudah. Ya kan, sertifikasi halal itu kan salah satu syarat bagi seorang pengusaha apabila seorang pengusaha itu ingin memasarkan atau mengedarkan produk yang ia miliki. Tuh. Nah, hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Ya. Itu untuk logo halal di Indonesia itu yang seperti ini. Bapak sudah tahu kan di kemasan-kemasan yang sudah beredar itu. Sering melihat itu. Nah, ya seperti ini. Nah, logo halal yang sudah saya
diperlihatkan ke Bapak itu ya bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen. Maksudnya di sini tuh konsumen nggak perlu mencari tahu, nggak was-was. Ya nggak was-was gitu, bahan-bahannya apakah halal apa haram gitu, karena sudah ada kepastian dari logo tersebut. Gitu. Terus gini ya, ini kan namanya kita itu penjual cilok masih awam masalah urusan untuk membuat logo-logo halal itu. Terus tata cara untuk bikin logo halal atau ngurusi itu gimana caranya? Untuk ngurusinya, Iya. gitu. Kalau untuk ngurusi itu sertifikasi halal itu berlangsung selama 21 hari. Nah, gimana untuk sebelum melakukan hal itu ya, seorang pengusaha itu, Bapak ini ya harus menyiapkan dokumen pelengkap seperti persyaratannya itu ya, data pelaku, maksudnya data-data pribadi Bapak itu, dari nama, kemudian jenis produknya, daftar produk dan bahan yang digunakan. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cilok itu harus ada di dokumen pelengkap itu. Kemudian semua bahan-bahan semuanya. Iya. Kemudian pengolahan produknya dari awal sampai menjadi produk jadi gitu. Terus dokumen sistem jaminan dari produk halal. Nah, setelah dokumen pelengkap itu selesai, dilanjut oleh BPJH atau Badan Penyelenggara Jaminan Halal selama 2 hari kerja. Hal yang dilakukan di sini yaitu memeriksa dari kelengkapan dokumen Bapak itu, kemudian menetapkan lembaga pemeriksa halal. Kemudian dilanjut prosesnya yaitu dilakukan oleh LPH selama 15 hari kerja. Proses ini untuk memeriksa atau menguji kehalalan produk. Jadi produk Bapak itu yang ada beberapa produk itu diperiksa apakah memang halal atau ada unsur yang ya pokok unsur negatif. Nah begitu. Kemudian ada campuran-campuran apa gitu. Kemudian dilanjut oleh MUI selama 3 hari kerja untuk menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Nah, untuk yang terakhir, proses dilakukan oleh BPJPH selama 1 hari kerja dengan menerbitkan sertifikasi halal. Nah, prosesnya sudah selesai. Itu. Nah, terus mengenai apa itu pembikinan, itu kan nggak mungkin nggak ada adminnya, biayanya. Biaya. Ya, terus mengenai biaya itu gimana? Untuk biayanya di sini ada. Yang pertama, biaya pengajuan permohonan sertifikat halal. Yang kedua, biaya pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk. Biaya pelaksanaan sidang fatwa halal. Biaya penerbitan sertifikat halal. Biaya registrasi sertifikat halal luar negeri. Ini yang kayak itu tadi yang usaha dengan luar negeri itu. Kemudian, besaran dari tarif biaya sertifikasi halal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu untuk usaha mikro kecil itu biayanya sebesar Rp300.000. Untuk usaha yang menengah itu Rp5 juta. Untuk usaha besar atau yang berasal dari luar negeri itu Rp12.500.000. Nah, usaha Bapak ini kan termasuk di usaha mikro kecil lah. Ya, jadi untuk pembiayaan sertifikasi halal ini Bapak memerlukan biaya Rp300.000 ini. Terus ini ada pertanyaan lagi. Itu kalau udah bisa mempunyai sertifikat halal, logo halal itu ada jangka waktu masa aktifnya apa enggak? Kalau jangka waktunya itu ada. Sertifikat halal itu berlaku selama 4 tahun. 4 tahun. Habis itu sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal itu berakhir. Itu. Terus ini mengenai itu tadi logo sertifikat halal. Biaya perpanjangan itu
kira-kira berapa? Untuk biaya perpanjangan sertifikat halal itu ya. Pasti ada toh, kalau perpanjangan itu pasti ada itu. Ya. Untuk usaha yang mikro kecil itu hanya 200.000. Kemudian untuk usaha menengah 2.400.000. Untuk usaha besar itu 5 juta. Berarti lebih rendah lagi, lebih murah Ya, lagi. ya. Ini mengenai sertifikat logo halal. Itu kalau ngurusin itu bisa lewat adik atau saya urusin ini, tapi kalau nggak tahu, nggak ada pendampingnya kan kurang enak. Iya. Nah, pendaftaran sertifikat halal ini bisa dilakukan online, bisa dilakukan offline. Iya. Nah, jika dilakukan online itu di web https://ptsp.halal.go.id. Sedangkan untuk offline-nya itu silakan datang ke BPJPH gitu, di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, nanti kalau Bapak ada kemauan itu bisa menghubungi saya, nanti saya akan mendampingi Bapak, mengantarkan Bapak bisa daftar lewat online ini, bisa daftar lewat BPJPH itu. Oh iya. Gimana? Ya mending begitulah. Kalau ada yang nganter atau apa, ya namanya kita cuma penjual cilok ya. Kalau membuat itu urusan itu ya rodok ruwet kalau nggak ada yang tahu. Ya terima kasih kalau mungkin mau membantu ngurusi itu. Kalau di pikiran memang ada, ya mungkin ada yang pesan dari itu, yang mana itu, yang dari Korea kah apa, kangen sama jiwa itu kan kita bisa kirim, ada logo halal, kita kan aman. Iya. Jadi selain pelanggan yang sudah mengenal Bapak itu bisa saja dari daerah lain, jadi lebih bisa meluaskan produksi dari produk yang Bapak buat ini. Okay. Jadi semakin dikenal banyak orang gitu. Bisa dijual lewat Shopee, bisa dijual lewat Lazada atau yang lainnya gitu. Bikin online lah. Iya. Ya. Dari sini apakah masih ada pertanyaan lagi mungkin? Kayaknya cukup itu aja. Sudah cukup. Jadi saya juga di sini terima kasih karena Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Iya, sama-sama. Kalau nggak gini, ya kita nggak tahu gimana urusannya, tata cara, apa persyaratannya, juga nggak tahu kalau nggak begini. Ya sudah, terima kasih. Makasih kembali. Oke, baik, itu tadi sosialisasi mengenai sertifikasi halal dari saya dan narasumber saya, Bapak Agus Halim. Untuk itu saya sampaikan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.